Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antiqna bil huda wa alhimna taqwa. Ikhwani wa akhwatil aizza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian 40 hadis dari As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-9. Hadis ini berbicara tentang an-nifaq, yang artinya adalah kemunafikan. Saya akan bacakan hadisnya, riwayat di dalam kitab Al-Kafi dari Abi Abdullah As-Shadiq alaihi salam qala. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Riwayat berbunyi, man laqiyal muslimin biwajhain walisanain jaa yaumal qiyamati walahu lisanan min nar. Yang artinya, barang siapa yang berjumpa dengan muslimin, dengan orang-orang Islam, tapi perjumpaan mereka itu dengan dua wajah dan dengan dua lisan. Nah, nanti di hari kiamat, orang yang menyikapi atau berperilaku dengan dua wajah dan dengan dua lisan di hadapan orang-orang Islam, nanti di hari kiamat dia akan datang, maksudnya dibangkitkan, dan dia punya dua lisan dari api. Man laqiyal muslimina biwajhain walisanain jaa yaumal qiyamati walahu lisanan min nar. Saya kira dari hadis ini secara sederhana maknanya telah kita sampaikan, namun kita akan melihat bagaimana As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini memberikan penjelasan tentang hadis ini yang berkaitan dengan nifak atau kemunafikan. Kemunafikan itu secara umum adalah ketika kita menghadapi orang tapi seakan kita punya dua wajah, seakan kita punya dua lisan. Artinya di hadapannya kita mungkin menampakkan kita suka padanya, kita cinta padanya, kita menghadapinya dengan keramahan, ya. Tapi pada hakikatnya kita tidak suka padanya, kita benci padanya, tapi di hadapannya seakan kita cinta padanya. Atau kalau dengan lisan, ada kalanya kita di hadapan orang itu kita puji dia, ya, kita hormati ia, tapi di belakang kita berbicara lain tentang orang yang kalau di hadapannya dia kita puji dan kita puja. Nah, jadi artinya perilaku yang tidak jujur, baik dalam sikap maupun dalam ucapan. Wajhain maksudnya sikap kita ketika berhadapan dengan orang ini berbeda ketika kita tidak berhadapan dengannya. Lisan kita, kalimat-kalimat yang kita sampaikan padanya di hadapannya itu berbeda dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan ketika kita tidak berhadapan dengan orangnya. Jadi ini juga dalam bahasa Indonesia juga dipakai, punya dua wajah, dua rupa, dua lisan, dan lain sebagainya. Secara umum, kemunafikan adalah perilaku yang tidak jujur, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Dari riwayat ini kenapa dikatakan wajhain walisanain, dua wajah dan dua lisan? Karena ini terkait dengan bahwa kemunafikan itu ada yang amali, ada yang qauli. Wajah itu menggambarkan perilaku kita, penyikapan kita yang bisa dilihat oleh orang.
Nah, kalau kita mempunyai nifak dari sisi perilaku atau penyikapan, itu disebut nifak amali. Tapi kalau apa yang kita ucapkan itu berbeda ketika kita di hadapannya dengan kita di belakangnya, itu namanya nifak qauli. Nah, dan kemunafikan ini adalah sebenarnya ketidakjujuran. Jadi kita bahkan dalam bersikap, berperilaku, berucap, kita tidak jujur. Dan karena berangkat dari ketidakjujuran, maka ini termasuk ar-radha'il an-nafsaniyah wal malakat al-khabithah, termasuk penyakit hati, termasuk perilaku yang buruk. Dan sebagaimana penyakit-penyakit hati yang lain, ini punya tingkatan-tingkatan, punya derajat-derajat, dan juga punya mafasid, ya, punya efek-efek buruk. Dan nanti kita akan berbicara bagaimana kita mengobati penyakit ini kalau penyakit itu kita temukan dalam diri kita. Di bagian awal, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif berbicara tentang tingkatan-tingkatan nifak atau kemunafikan. Dibilang bahwa kemunafikan ini memang macam-macam. Kadang-kadang ada yang sangat kuat, ya, mendominasi sikap dan ucapan setiap orang. Ada kalanya ya dia munafik tapi kadarnya masih lemah. Jadi ada yang sudah parah, ya, sudah akut, ya, ada yang masih gejala-gejala ringan. Artinya kemunafikan yang sifatnya ringan. Nanti akan kita pahami lewat pembahasan yang berikutnya. Jadi kemunafikan itu berbeda dari sisi al-quwah dan ad-dha'afnya. Jadi ada kemunafikan yang kuat dan ada kemunafikan yang ringan. Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, sebelum membahas lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa keburukan akhlak dan diantaranya kemunafikan ini, itu kalau tidak segera diobati, tidak segera ditanggulangi, maka dia akan menguat, semakin kuat, semakin kuat. Dan akhirnya seseorang akan didominasi oleh penyakit hati. Karena itu, kalau kita menemukan diri kita punya penyakit hati tertentu, itu kita harus segera mengobatinya. Karena kalau enggak, nanti kita akan dikuasai dengan penyakit itu. Ya samalah dengan penyakit-penyakit fisik. Kalau penyakit itu masih di awal-awal, segera kita obati, ya, itu insya Allah akan segera sembuh. Tapi kalau kita biarkan, kita abaikan, kita sembrono, ya akan semakin parah, dan akan membunuh kita. Demikian halnya dengan penyakit-penyakit jiwa. Kalau tidak segera kita obati, maka dia akan semakin menguat dan akan menghancurkan jiwa kita. Karena itu, kata Imam Al-Humaini, seorang manusia, seorang hamba, sebagaimana dia punya perhatian, ya, punya perhatian yang cukup terhadap penyakit-penyakit fisiknya, dia juga harus punya perhatian, ya, terhadap penyakit-penyakit ruhaninya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, kita akan lanjutkan. Al-Imam Al-Humaini dalam bagian yang berikutnya, dia berbicara tentang bahwa ar-radha'il atau keburukan-keburukan akhlak itu dari segi kuat dan lemahnya, atau al-quwah dan dha'afnya, itu tak terhingga. Seorang manusia itu dia bisa sampai pada kemuliaan-kemuliaan, dan kemuliaan ini tidak ada batasnya. Dia bisa menjadi semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Dia bisa menjadi semakin baik, dan tak terhingga. Sebagaimana keburukan juga begitu. Keburukan juga semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, tak terhingga juga. Karenanya kita harus selalu mawas diri, ya, sehingga kita selalu menjaga agar diri kita terhindar dari keburukan-keburukan akhlak
dan kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Nah, kemudian kalau keburukan-keburukan akhlak ini tidak segera diobati, tidak segera ditanggulangi, nanti keburukan ini menjadi bagian daripada jiwa kita. Jadi jiwa kita menjadi buruk. Dan kalau sudah itu yang terjadi, maka kita akan sulit untuk lepas dari keburukan yang sudah mendarah daging dengan diri kita. Susah sudah. Sama dengan penyakit. Penyakit fisik juga begitu. Kalau sudah sedemikian mendominasi fisik kita, sudah. Dokter sudah angkat tangan, tidak bisa diobati ini. Nah, penyakit-penyakit hati juga bisa sampai pada titik di mana sudah, ini tidak ada obatnya sudah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Artinya, jangan sampai penyakit-penyakit hati itu menjadi jauhar, menjadi esensi daripada jiwa kita. Itu peringatan dari Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Naam. Kembali kepada masalah kemunafikan, kata beliau, kemunafikan ini merupakan radhilah syaitaniyah. Jadi keburukan yang bersifat satanik. Artinya setan itu di antara keburukan dirinya adalah kemunafikan. Dan ketika dalam cerita bagaimana setan itu menggoda Adam dan Hawa, itu Al-Quran mengatakan bahwa setan itu diabadikan seperti ini. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi ketika setan menggoda Adam dan Hawa itu, dia malah memperkenalkan dirinya kepada Adam dan Hawa bahwa aku termasuk orang-orang yang ingin memberikan kebaikan padamu. Aku ini menasehatimu. Jadi dia tidak tampil sebagai sosok yang hendak menggoda Adam dan Hawa dalam keburukan dan sesuatu yang tidak baik. Tapi dia tampil sebagai sosok penasehat. Padahal batinnya adalah dia punya niat untuk menjerumuskan Adam dan Hawa. Al-Quran mengatakan, wa qasamahuma, bahkan dia bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa aku adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk kalian berdua. Laminan nasihin, aku hendak memberikan nasihat kepada kalian berdua. Aku tunjukkan kalian berdua hal-hal yang akan bermanfaat bagi kalian berdua. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Nah, seorang manusia ketika dia punya dua wajah dan dua lisan, padahal dia tidak suka pada orang yang ada di hadapannya, tapi dia menampilkan seakan-akan dia ini suka, peduli, ingin memberikan manfaat kepada orang itu, padahal enggak. Dia malah justru ingin agar orang yang di hadapannya ini jatuh, hancur. Ya, kalau ada orang yang punya perilaku seperti itu, dan kita lihat diri kita ini ketika kita berhadapan dengan orang, apakah ketika saya berbicara baik kepada orang itu, ini tulus niat saya? Atau cuma sekedar lip service, sekedar hiasan saja agar orang itu suka kepada saya? Atau agar saya dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang baik? Nah, kita punya pemahaman yang cukup tentang apa yang ada dalam batin kita. Ketika saya ini berbicara kepada seorang dengan kebaikan, apakah kebaikan yang saya sampaikan ini tulus? Memang saya ingin kebaikan untuknya? Atau saya berpura-pura? Kita tahu persis itu. Dan kalau seandainya kita dalam tutur kata kita, dalam sikap kita, antara yang kita tampakkan dan yang kita simpan itu berbeda, maka sebenarnya kita sedang berjiwa iblis. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sama seperti ayat tadi itu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Padahal batin kita tidak seperti itu. Kita ingin dia jatuh. Kita ingin dia hancur. Ya. Nah, seperti itu. Artinya kalau dua wajah dan dua lisan ini pada diri kita tidak segera kita obati, maka dia akan menjadi karakter. Dan kalau sudah menjadi karakter, dia akan menjadi sesuatu dalam jiwa kita, punya akar yang kuat. Dan kalau sudah punya akar yang kuat, kita sulit untuk mencerabutnya. Sama dengan tanaman. Tanaman kalau masih baru tumbuh, akarnya belum dalam, menghunjam ke dalam tanah, kita mudah untuk mencabutnya. Tapi kalau sudah sangat kuat, kita sudah menjadi pohon yang besar, ya, dengan batang yang sudah juga besar dan tinggi menjulang, kita tidak punya kemampuan untuk mencerabutnya. Seperti itu.
Naam, dan kata As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, manusia kalau sudah karakternya seperti itu, dia punya dua wajah dan dua lisan, sebenarnya dia sudah bukan manusia. Kalau kita mau jujur, dia sudah menjadi iblis, dia sudah menjadi syaitan. Karena manusia yang sebenar-benar manusia, seharusnya dia tidak punya penyakit-penyakit yang dimiliki oleh iblis dan setan. Zahir dan batinnya harus sama. Apa yang diucapkan dan apa yang disembunyikan harus sama. Itu manusia. Tapi kalau apa yang diucapkan dan ditampakkan berbeda dengan apa yang di batinnya, dia sudah keluar dari insaniah, daripada kemanusiaan. Dan kalau manusia sudah berubah seperti itu, jangan harap dia di akhirat akan dibangkitkan bersama manusia. Tidak, dia akan dibangkitkan bersama asyayatin. Dalam kalimat yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'una Haditsan lil Imam Al-Khumaini terkait dengan masalah kemunafikan ini, beliau berkata, "Inna sahsan hadza sya'nuhu yakunu ba'idan anil basyariyah wal insaniyah." Jauh dari kemanusiaan, jauh dari insaniyah dia. Wa mahsyuran ma'asyayatin, dan dia akan dibangkitkan bersama setan. Nah, boleh jadi ketika masih diterangkan seperti sederhana seperti ini, boleh jadi kita mengira, enggak, saya enggak seperti itu. Tapi kita lihat ya, keterangan berikut dari Al-Imam Al-Khumaini, kita akan paham bahwa ternyata boleh jadi kita ini punya dua wajah. Boleh jadi ini kita punya dua lisan, boleh jadi antara zahir dan batin kita ini tidak sama. Kita lihat keterangan beliau. Kata beliau bahwa kemunafikan itu bukan hanya hubungan kita dengan orang lain, enggak. Ada kalanya kemunafikan itu terjadi antara kita dengan agama yang kita anut. Faqad yakunun nifaq fi dinillah. Ada kalanya kemunafikan dalam kita beragama. Bagaimana kemunafikan dalam beragama? Loh iya. Kita ini kan sudah jelas kan, kita ketika ditanya apa agamamu? Agama saya adalah Islam. Dan kita secara sederhana tahu kan, yang diperintahkan oleh Islam adalah hal-hal seperti ini, yang dilarang adalah hal seperti ini. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita beragama Islam, kemudian antara yang kita tampakkan, yang kita nyatakan bahwa saya seorang Muslim, dan itu tidak sama dengan apa yang terjadi dalam diri kita, dalam perilaku kita, sebenarnya kita sedang mengalami kemunafikan dalam beragama. Bagaimana Anda menyatakan diri Anda sebagai seorang Muslim, sementara agama itu punya serangkaian perintah, punya serangkaian larangan, dan diri Anda jauh dari apa yang diperintahkan dalam agama, dilarang oleh agama. Diri Anda tidak sama dengan ajaran-ajaran yang Anda nyatakan bahwa Anda mengikutinya, Anda mengimaninya. Ini bisa jadi itu adalah kemunafikan. Ada kalanya juga kemunafikan dalam akhlak kita. Kadang-kadang kita menampakkan seakan-akan kita ini orang yang santun, orang yang ramah, orang yang jujur, orang yang dermawan. Tapi kita tahu bahwa pada hakikatnya kita tidak seperti itu. Ini saya ucapkan seperti ini, saya tampilkan diri saya seperti ini dalam rangka supaya orang mengira saya adalah sosok yang baik. Padahal dianya tidak begitu. Ini kemunafikan dalam akhlak. Ada kalanya kemunafikan dalam amal. Sholatnya seakan dia khusyuk. Orang tahu seakan-akan dia orang yang gemar berpuasa, padahal dia tidak seperti itu. Jadi kemunafikan ini bisa terjadi dalam banyak hal. Atau bahkan dalam hal-hal yang biasa, artinya seringkali kita dalam pergaulan itu, padahal kita tidak seperti itu. Tapi hanya karena supaya kita diterima oleh orang, kita kemudian menampakkan bahwa diri kita seperti sesuatu agar orang lain menerima kita. Padahal kita tidak mendukungnya, tapi seakan-akan kita mendukungnya. Ya, padahal kita tidak suka, tapi kita tampilkan seakan-akan diri kita suka. Jadi kita bahkan dalam bersikap tidak jujur, dalam berucap tidak jujur. Apa yang kita tampilkan dan yang kita ucapkan tidak sama dengan apa yang ada pada batin kita. Itu juga adalah kemunafikan. Naam. Dan kadang-kadang kemunafikan bisa kita lakukan pada pribadi Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengatakan, saya cinta Rasulullah, saya suka Rasulullah, ana uhibbuka ya Rasulullah, tapi kita tidak berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak Rasul, ini juga bagian daripada kemunafikan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kemunafikan ini
cakupannya bisa sangat luas. Nah, dari keterangan pendek ini ternyata penyakit nifak ini adalah penyakit yang sangat menakutkan. Yang boleh jadi di awal tadi kita anggap bahwa diri kita selamat dari kemunafikan, ternyata boleh jadi kita terjerat dalam kemunafikan yang bahkan kita tidak sadar bahwa kita sedang berperilaku sebagai seorang yang munafik. Nah, kemudian kemunafikan ini sendiri karena berangkat dari ketidakjujuran, berarti sebenarnya semua yang kita sampaikan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita tampakkan itu adalah kepalsuan, ketidakjujuran. Ya. Dan bayangkan ketika kebaikan yang palsu adalah bukan kebaikan. Kebaikan yang sebenarnya kebaikan adalah kebaikan yang hakiki, yang tidak palsu, yang sama antara yang kita tampakkan dengan yang kita simpan. Artinya, kalau kita terjerat oleh penyakit ini, berarti sebenarnya diri kita telah diliputi oleh berbagai macam keburukan. Artinya, bahkan senyum kita palsu. Penghormatan kita palsu. Sapaan kita palsu. Bahkan perbuatan-perbuatan baik kita, entah kita memberikan hadiah atau memberikan apa, itu juga palsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, dari sini kemudian Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dia berkata bahwa hati-hati dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini, kalau seandainya akhirnya, jadi untuk kita paham bahwa penyakit nifak inilah sesuatu yang buruk, bayangkan kalau seandainya orang yang Anda berbaik-baik dengannya, akhirnya dia tahu bahwa Anda ternyata tidak seperti itu. Terbongkar hakikat yang ada di batin Anda pada orang itu, Anda akan malu. Kalau dalam kelompok tertentu akhirnya orang-orang tahu bahwa Anda berlaku seperti itu pura-pura, Anda akan dipermalukan. Anda akan dijauhi. Anda tidak akan diberi tempat lagi. Artinya cukup bahwa kemunafikan ini adalah sesuatu yang buruk. Cukup ketika kalau apa yang Anda simpan itu terbongkar, orang lain tahu, betapa Anda tidak akan mendapatkan tempat di tengah-tengah mereka. Artinya bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, harusnya dengan mudah kita fahami dan kita sadari. Artinya kalau sampai terbongkar, kita akan mendapat kehinaan di dunia. Dan jangan ditanya, di akhirat kita juga akan mendapat kehinaan yang luar biasa. Kita akan ditunjukkan bahwa ini orang yang di dunia mengaku sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, orang yang cinta kepada Ar-Rasul, orang yang taat beragama dan lain sebagainya. Ternyata hakikatnya dia tidak seperti itu. Dan kalau seandainya hakikat diri kita terbongkar nanti di hari kiamat, itu jauh lebih memalukan, jauh lebih menyakitkan, jauh lebih merugikan. Karena kalau di dunia hal itu terbongkar, boleh jadi itu menjadi pelajaran buat kita. Kita bisa merubah diri kita. Tapi kalau terbongkar di akhirat, selesai sudah. No way back. Tidak ada jalan untuk kita kembali dan memperbaiki diri. Karena itu, dalam riwayat yang kita baca di atas, yuhsyaru bilisanain min nar. Orang yang munafik nanti dia akan dibangkitkan dengan dua lidah yang dua-duanya terbakar dengan api. Jadi karena kita punya dua wajah dan dua lisan, maka bentuk kebangkitan kita adalah kita dibangkitkan dengan dua lidah. Dan lidah itu terbakar oleh api. Lisanain min nar. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ini menjelaskan bagaimana situasi seorang munafik yang dibangkitkan nanti di hari kiamat. Yaji'u yaumal qiyamah dzul wajhain dali'an lisanahu fi qafa wa akhar min qaddamih. Dikatakan bahwa orang yang punya dua wajah, orang yang munafik ini nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat, sementara lisannya itu ada yang menjulur ke depan dan ada yang keluar dari tengkuk kepalanya sini. Dan yaltahiban naron. Jadi lisan itu berupa api.
hatta yalhaba jasadah, dan dari api yang membakar kedua lisannya itu seluruh tubuhnya juga akan terbakar. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, hadzal ladzi kana fid dunya dza wajhain wa lisanain. Inilah orang yang di dunia ketika dia punya dua wajah di dunia dan dua lisan di dunia, dia akan dikenal seperti ini di hari kiamat. Yu'rafu bidzalika yaumal qiyamah. Wa yakunu mashmulan bil ayat asy-syarifah. Ya, kata Imam Khomeini, orang yang seperti ini adalah orang yang digambarkan di ayat Al-Qur'an, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Jadi orang-orang yang memutus hubungan silaturahminya. Jadi kemunafikan ini sebenarnya bagian daripada kita memutus silaturahmi. Karena apa? Karena kebaikan yang kita tampakkan lewat silaturahmi sebenarnya itu kebohongan, kepalsuan. Berarti sebenarnya kita sedang memutus tali silaturahmi. Dan azab bagi orang yang memutus hubungan silaturahmi ini dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan laknat dan bagi mereka adalah akibat yang buruk atau siksa yang buruk. Naam. Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian memberikan contoh-contoh bahwa dosa nifak itu adalah dosa yang luar biasa. Sama seperti dosanya orang yang melakukan fitnah. Jadi kadang-kadang supaya kita paham sejauh apa bahaya daripada penyakit nifak ini, dikatakan bahwa nifak itu tak ubahnya seperti fitnah. Sementara fitnah di Al-Quran dikatakan asyaddu minal qatl. Fitnah ini yang kita sebar itu dalam pernyataan Al-Quran lebih buruk daripada pembunuhan. Asyaddu minal qatl. Dosa nifak tak ubahnya seperti dosa namimah, dosa adu domba. Al-Imam Al-Baqir alaihissalam berkata, muharramatun al-jannah alal qattatin al-masya'in bin namimah. Jadi orang yang melakukan perbuatan nifak atau orang yang terjangkiti penyakit nifak ini sama dengan orang yang melakukan namimah. Surga haram baginya. Dan juga sama seperti ghibah, menggunjing orang. Sementara Rasul berkata tentang ghibah, innaha asyaddu minaz zina. Jadi kita menggunjing orang itu lebih parah daripada perbuatan zina. Dan juga digambarkan seperti idzaul mu'min, sama seperti kita mengganggu orang mukmin, mencelanya atau membuka aibnya atau membuka rahasianya. Dan semua hal-hal yang disebut tadi itu mulai fitnah, namimah, ghibah, mengganggu orang mukmin, membuka aibnya dan lain sebagainya, ini adalah dosa-dosa yang cukup mengantar orang untuk menjadi ahlun nar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Termasuk dalam nifak, kata Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, adalah ketika seseorang cukup dengan isyarat-isyarat. Kadang dia tidak perlu mengucapkan sesuatu. Tapi kadang-kadang ketika ada orang yang kita tidak suka, kemudian kita dengan orang lain kita entah dengan isyarat mata, entah dengan isyarat tangan, kita hendak menunjukkan bahwa lihat fulan itu. Ya. Artinya kita menjelekkan orang lewat isyarat-isyarat. Orang itu tidak melihatnya. Hanya dengan 2-3 orang, dia ada di tengah-tengah kita dan kita cukup mengatakan bahwa lihat si fulan datang. Ini juga bagian daripada nifak. Artinya, kita kan kalau di hadapannya kita tidak berani begitu kan. Ketika dia tidak melihat kita, kita berani mengumbar isyarat-isyarat tertentu untuk merendahkan orang itu. Itu juga bagian daripada kemunafikan. Karena itu dalam pergaulan, bahkan kita harus berhati-hati dengan isyarat mata kita, dengan isyarat tangan kita. Jangan sampai isyarat tangan, isyarat mata ini mengusik kehormatan seseorang. Jangan sampai, karena itu juga dihitung sebagai kemunafikan. Dalam keterangan As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Nah, kemudian yang lain berkata bahwa manusia itu harus jeli dengan dirinya. Artinya,
kalau kita mau bertanya, siapa sih yang paling perhatian, yang paling khawatir dengan diri kita? Ya sebenarnya tidak ada yang lebih khawatir, yang lebih sayang terhadap diri ini melebihi diri kita sendiri. Nah, kalau Anda cinta pada diri Anda sayang pada diri Anda, maka Anda harus merawatnya, harus menjaganya. Jangan sampai diri Anda ini terjangkiti oleh penyakit-penyakit jiwa dan penyakit-penyakit hati. Dan diantaranya adalah kemunafikan. Karenanya seorang manusia kalau dia cinta pada dirinya, dia harus selalu memberikan perhatian pada dirinya. Apakah dalam diri saya ini ada kemunafikan, ada kepura-puraan, ada kepalsuan dalam sikap dan ucap saya? Nah, karena boleh jadi kemunafikan ini yang memahami hanya kita, orang lain tidak akan mampu memahami apa yang ada dalam batin kita. Hanya kita yang paham apakah kita ini seorang munafik atau bukan. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif mengatakan bahwa manusia itu adalah perawat terbaik, tabib terbaik bagi dirinya. Jadi kita jangan harap ada orang yang datang mau mengobati penyakit hati kita, enggak. Yang paling handal dalam mengobati penyakit hati Anda adalah diri Anda sendiri. Nah, ketika Al-Imam Al-Khumaini menegaskan bahwa tidak ada tabib yang mampu mengobati diri kita melebihi diri kita, kemudian beliau mulai berbicara tentang bagaimana cara mengobati sifat kemunafikan itu. Nah, sifat ini boleh jadi setiap kita memilikinya, tentu kadarnya itu beda-beda. Ada yang biasa-biasa, ada yang sedang, ada yang kuat ya. Tapi dengan keterangan tadi kita sudah bisa paham bahwa boleh jadi kemunafikan itu ada dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dalam kalimat-kalimat kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengobati penyakit yang berbahaya ini? Yang pertama kata Imam Al-Khumaini adalah Anda harus gunakan akal Anda. Lakukan perenungan, lakukan tafakkur. Apakah Anda hidup dengan kepalsuan itu baik atau buruk? Artinya dari keterangan-keterangan yang sederhana atau perenungan-perenungan yang sederhana kita bisa paham lah bahwa kepalsuan itu adalah sesuatu yang buruk. Masa ucapan kita itu kepalsuan? Masa sikap kita itu kepalsuan? Masa tingkah laku kita ini adalah dasarnya adalah dusta? Janganlah. Masa Anda dalam bersikap saja tidak berani jujur? Masa senyuman Anda itu palsu? Masa sapaan Anda itu palsu? Artinya kita diminta untuk merenung bahwa hal ini adalah buruk. Dan kalau Anda sudah pahami bahwa hal ini buruk, maka orang berakal sudah pasti akan berusaha untuk menjauhkan keburukan dari dirinya. Hanya orang yang tidak waras yang dia akan membiarkan keburukan itu ada pada dirinya. Tapi yang paling penting, kita sampai pada kesadaran dulu bahwa kemunafikan adalah sesuatu yang buruk. Dan ketika ini buruk, maka kita harus segera menghilangkannya dari diri kita. Nah, jadi untuk mengobati penyakit ini, yang pertama adalah kita melakukan perenungan dan tafakur atas berbagai macam mafsadah atau efek-efek buruk daripada penyakit ini. Tadi juga kita telah singgung bahwa penyakit ini kalau seandainya terbongkar, baik di dunia maupun di akhirat, kita sudah tahu betapa buruknya akibat daripada penyakit nifak ini. Cara berikutnya, kata Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, adalah al-uslub al-amali. Kalau tadi lewat pemikiran, lewat perenungan, yang ini adalah lewat langkah-langkah yang konkret. Langkah yang konkret adalah kita tidak bisa tidak kecuali kita melakukan muraqabah. Kita awasi diri kita. Nah, kamu ketika puji fulan, pujianmu ini dari hati atau cuma pura-pura? Ketika kamu melakukan kebaikan ini, kita harus pastikan kebaikan yang kita lakukan ini memang betul-betul kita ingin berbuat baik kepadanya atau ada tujuan-tujuan lain di balik ini. Nah, jadi langkah konkretnya adalah al-muraqabah, yaitu pengawasan yang intens terhadap berbagai macam gerak-gerik kita, termasuk ucapan kita.
Sehingga kita mampu memastikan apakah yang kita lakukan ini betul-betul tulus dan jujur atau hanya pura-pura dan kepalsuan belaka. Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian mengatakan bahwa jangan selalu menuruti apa kata hawa nafsumu. Kita ini jangan hanya karena kita cuma suka, karena kita cuma senang, kemudian kita turuti apa yang menjadi keinginan diri kita. Enggak. Anda setiap ingin sesuatu, Anda harus lihat apakah yang Anda inginkan ini kebaikan atau keburukan. Ini juga adalah bagian daripada al-ilaj al-amali, agar kita selalu mawas diri. Dan kemudian kata beliau bahwa kita juga harus selalu melakukan muraqabah agar apa yang kita tampakkan baik dalam sikap maupun dalam ucapan kita itu sama dengan apa yang ada di batin. Kita harus selalu berusaha untuk melakukan sinkronisasi antara zahir dan batin kita sehingga kita selamat dari kepalsuan dan ketidakjujuran. Langkah berikutnya kata Imam Al-Khomeini, dan dalam hal ini Anda harus selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam setiap sholat kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menghamba dan hanya kepadamu aku minta tolong. Artinya bahkan untuk kebaikan hatimu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini hanya minta tolong untuk urusan-urusan materi. Kita tidak pernah minta tolong, ya Allah selamatkan aku dari penyakit kesombongan, selamatkan aku dari penyakit kemunafikan. Boleh jadi tidak pernah kita. Tapi kalau minta list rezeki ya, rumah, mobil, pekerjaan, nah insya Allah lengkap itu ya. Tapi kita tidak pernah angkat tangan untuk ya Allah tolong aku agar aku selamat dari berbagai macam penyakit hati ini, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk atau dosa dan lain sebagainya. Nah, dan itu adalah juga merupakan langkah konkret ketika kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan perhatian, pertolongan dan taufik agar kita selalu menang dalam menghadapi an-nafs al-ammarah bisu. Dan ketahuilah kata yang ini bahwa ketika hamba itu bermohon kepada Allah untuk menjadi baik, hamba ini melangkahkan satu langkah, Allah akan menyambut hamba itu dengan 1000 langkah. Ini bahasa kiasan ya. Bagi Allah tidak ada langkah. Ya, ini hanya bahasa kiasan. Artinya kalau kita sudah mengarah satu langkah menuju kebaikan, Allah akan menyambut kita dengan 1000 langkah. Allah paling suka dengan hamba yang ingin memperbaiki dirinya, ingin menjadi baik, ingin menjadi tulus. Nah, Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian berkata bahwa ingat ya, bahwa setiap kebaikanmu itu ada pengaruhnya. Dan setiap perbuatan burukmu juga ada pengaruhnya. Jangan dikira keburukan-keburukan yang kita lakukan ini berlalu begitu saja, lepas begitu saja dan hilang. Enggak, semua tercatat dan semua ada pengaruhnya. Dan ini sudah diabadikan oleh Allah dalam ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan ada pengaruhnya, dan sekecil apapun keburukan ada pengaruhnya. Hati-hati. Dusta-dusta kecil kita, ya, ejekan-ejekan kecil kita, guruan-guruan yang membuat hati orang lain sakit, kemudian pujian-pujian yang tidak apa adanya, tidak tulus, ini semua tercatat, bukan hilang begitu saja. Semua tercatat, semua kebaikan ada pengaruhnya dan semua keburukan ada pengaruhnya. Al-Imam Al-Khomeini kemudian menekankan bahwa selama Anda masih di dunia, Anda punya kesempatan untuk membersihkan diri Anda. Lewat pertobatan, lewat perbaikan, lewat islah, lewat perbaikan diri. Tapi ketika Anda sudah melewati periode dunia, maka pintu sudah tertutup. Anda tidak punya peluang lagi untuk membenahi diri Anda. Karena itu selama Anda masih di dunia, di mana kesempatan masih ada, jangan pernah terlena untuk memperbaiki diri. Karena kita tidak punya banyak waktu. Ya. Sebagaimana itulah kita bahas berulang-ulang, kematian bisa datang kapan saja. Orang akan mengalami kematian itu tidak peduli apakah dia sehat, apakah dia sakit,
apakah dia masih muda atau sudah tua. Karena itu kesempatan ini tidak di tangan kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan waktu. Naam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjil farajahum. Karena itu kata Al-Imam Al-Khomeini, orang-orang itu ketika akhirnya dia mengalami kematian dan dia melihat bahwa ternyata dia tidak punya cukup kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, Rabbirji'uni, Rabbirji'uni. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak, ya Allah. Kembalikan aku ke dunia, aku nanti akan mengisi hari-hariku dengan berbagai macam perbuatan baik yang selama aku hidup di dunia dulu aku tinggalkan perbuatan baik itu. Allah katakan, tidak ada waktu kembali. Sudah selesai. Sebenarnya dalam hidup ini kita sudah diberi banyak kesempatan dan diberikan banyak peringatan. Tapi kita tidak kunjung sadar. Jadi Rabbirji'uni kita tidak akan memberikan arti. Nah, Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, kemudian dia menderet berbagai macam profesi. Kadang-kadang orang itu alim, ahli fikih, ya. Ada kalanya dia adalah dikenal sebagai katakanlah ahli di bidang ilmu kalam atau ilmu akidah, ahli filsafat katakanlah, ahli di bidang teologi atau ahli irfan atau orang sufi dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak predikat-predikat yang tersemat pada diri kita, tapi itu hanya berhenti pada predikat. Kita tidak seperti itu. Artinya pemahaman kita akan keberadaan Tuhan atau iman kita kepada Tuhan itu hanya berhenti di iman. Dan ketika kita sudah mengaku bahwa kita seorang yang mukmin, tapi ternyata perbuatan kita sama sekali tidak mengisyaratkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman, yang takut kepada Allah, kemudian dia mengizinkan dirinya untuk melakukan berbagai macam keburukan. Iman Anda palsu. Ilmu Anda hanya berhenti pada ilmu. Bagaimana orang mempunyai banyak ilmu kemudian tidak satupun lahir dalam amalnya. Berarti Anda ini bukan alim yang asli. Anda ini ulama palsu. Boleh jadi secara ilmu Anda punya banyak pengetahuan. Tapi ketika pengetahuan ini tidak lahir dalam bentuk amal perbuatan, itu juga omong kosong, tidak ada artinya. Atau orang-orang yang seakan-akan punya banyak ritual-ritual ya, punya wirid-wirid yang panjang, punya amalan-amalan yang panjang, puasa sekian puluh hari, kemudian bangun malam melakukan berbagai macam zikir-zikir tertentu, tapi amal perbuatannya tidak sama dengan zikirnya, dengan puasanya, dengan bangun malamnya. Itu juga tidak akan menyelamatkan Anda. Perbuatan-perbuatan baik dalam hal ibadah itu, ini akan menjadi baik kalau sesuai dengan perbuatan Anda. Tapi kalau hanya Anda menghiasi diri Anda dengan sholat, dengan puasa, dengan bangun malam, tapi perbuatan Anda masih banyak keburukannya, itu Anda sama dengan mengolok-olok diri Anda. Berarti Anda sedang jatuh dalam kemunafikan bahwa ritual Anda tidak sama dengan amal perbuatan Anda. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya berkaitan dengan kemunafikan ini, Imam Khomeini berkata bahwa beruntunglah manusia yang zahir dan batinnya itu sama. Karena kalau tidak, maka dia tidak lebih dari sekedar pendusta. Naam, dia adalah sosok mukmin, sosok muslim yang palsu. Nah, berikut ini ada sebuah hadis, yang hadis ini bisa kita jadikan sebagai barometer, yang juga dikutip oleh Al-Imam Al-Khomeini dalam kitab Arba'in hadisnya ketika berbicara tentang nifaq. Hadis ada dalam kitab Al-Kafi dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ketika Ar-Rasul berkata seperti ini. Artinya ini sebagai barometer. Gampangnya ini barometer. Ini bisa kita jadikan sebagai ukuran apakah kita sudah seperti itu atau belum. Hadis berbunyi seperti ini. Al-muslimu. Siapa sih muslim itu? Ini kita semua kan, kita
mengaku bahwa diri kita adalah orang yang beragama Islam, kita seorang Muslim. Tapi siapa sih sebenarnya Muslim? Kata Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanih. Orang Muslim adalah seseorang yang umat Islam selamat dari tangan dan lisannya. Jadi kalau ada seorang Muslim yang mengaku dirinya sebagai sosok yang beragama Islam, kemudian keluarganya tidak selamat dari lidah dan tangannya, tetangganya tidak selamat dari lidah dan tangannya, ya, masyarakatnya tidak selamat dari lidah dan tangannya, ini Muslim palsu. Muslim itu artinya orang-orang Islam selamat dari lisan dan tangannya. Kalau ada seorang mengaku Muslim, tapi kebanyakan umat Islam tidak selamat dari lisan dan tangannya, berarti dia bukan sebagai seorang Muslim atau palsu. Al-Muslim tapi yang munafik, hipokrit dia. Bagaimana dia mengaku dirinya sebagai seorang Muslim tapi umat Islam tidak selamat dari lisan dan tangannya. Karena itu berbahaya sekali kita ketika mengaku Muslim. Jangan sampai ada keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita yang tersakiti oleh lisan ini. Karena itu juga bagian daripada kemunafikan. Kita mengaku berislam, tapi tangan dan lisan kita membuat banyak orang Islam tidak selamat. Itu juga bagian daripada kemunafikan. Ini adalah barometer. Nah, kalau kita ingin melihat diri kita, tinggal kita lihat apakah orang-orang ini selamat dari lisan saya, selamat dari perbuatan saya. Kalau selamat, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tidak, kita harus segera memperbaiki diri kita. Naam. Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian berkata bahwa sebenarnya banyak hal yang kita sematkan pada diri kita, seperti kita pribadi yang Muslim, pribadi yang mukmin, atau pembaca Al-Quran, ya, qari'ul Quran. Makanya kan ada riwayat kan, rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anu. Betul, banyak orang yang baca Al-Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Ini karena apa? Karena dia pembaca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Jadi semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin Al-Quran melaknatnya. Karena hanya berhenti pada bacaan dan dia tidak diamalkan. Nah, katanya Khumaini, kebanyakan orang itu mendakwahkan dirinya tentang kebaikan-kebaikan. Saya seorang Muslim, saya seorang mukmin, saya seorang inilah. Saya pembaca Al-Quran, tapi ucapan dan perbuatannya tidak mengisyaratkan atau tidak menampilkan bahwa dia adalah seorang Muslim dan mukmin. Mengaku beriman, mengaku bertauhid, ya. Namun masih mengandalkan yang selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian daripada kemunafikan. Orang mengaku saya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Dia Maha segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam kesehariannya dia hanya mengandalkan yang selain Allah. Dia lebih mengandalkan kekayaan orang, kekuasaan orang, dan nanti Tuhan itu di bagian yang paling akhir. Padahal orang mukmin, ya, dan muwahhid itu yang pertama kali sebelum dia mengandalkan selain Tuhan, dia langsung berdoa dulu, dia minta berhadap kepada Tuhannya dulu. Karena dia yakin bahwa dialah yang maha segala-galanya. Adapun bantuan orang, itu di level yang kesekian. Tapi level yang paling tinggi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dia betul-betul beriman. Jadi seorang mukmin dan Muslim, kalau dalam perilaku kesehariannya dia lebih mengandalkan orang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga bagian daripada kemunafikan. Tauhidnya palsu, imannya palsu. Ada orang yang mengaku zuhud, tapi kadang-kadang zuhudnya ini dipakai untuk meraih dunia. Ini juga adalah bagian daripada kemunafikan. Ada orang yang jualan kesucian diri, tapi yang dia harusnya kan orang yang mengarah pada kesucian diri, dia mengharapkan imbalan ukhrawi. Tapi anehnya zaman sekarang ini ada banyak orang yang menampilkan berbagai macam kesucian, tapi tujuannya adalah materi. Dia turun ke bawah dia ini. Bagaimana kesucian yang harusnya ini bisa menjadi sarana untuk dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dia turunkan kesucian atau nilai kesucian hanya untuk mendapatkan materi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kata yang Khumaini, jangan sampai zuhudmu atas dunia itu untuk meraih dunia. Nah, dan
Al-Imam Al-Khumaini karena dirinya adalah seorang bagian daripada ulama, maka dia lebih banyak mengkritisi para ulama. Dan hati-hati para ulama. Kalian yang memakai mimbar Rasul untuk berdakwah, menyampaikan berbagai macam kebaikan, jangan sampai engkau jatuh pada kemunafikan. Jangan sampai yang kau ucapkan jauh lebih indah daripada apa yang kau amalkan. Yang ini lebih membidik pada dirinya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Beliau juga menasihatkan bahwa jangan hanya berkutat pada kata dan kalimat yang tanpa makna, yang tanpa bukti. Ada banyak orang, khususnya kalangan ulama, yang pandai merangkai kata dan kalimat, tapi nihil dan kosong dalam amal perbuatannya. Jangan hanya pandai berbicara tentang akhirat, namun orientasimu ke dunia. Ada banyak orang sekarang ini yang bicaranya akhirat, tapi tujuannya adalah dunia. Ini juga bagian daripada kemunafikan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang ini menarik yang di bagian ini, artinya orang yang betul-betul dia beriman kepada Allah. Orang yang betul-betul cinta kepada Tuhannya, dia tidak perlu mempropagandakan dirinya. Ada orang-orang itu yang sepertinya untuk dia dipuji oleh orang, dia mempropagandakan kesuciannya. Ya, mempropagandakan kebaikannya atau kemuliaan akhlaknya. Perlu dipropagandakan. Supaya apa? Supaya mendapat apresiasi, supaya mendapat aplaus, supaya mendapat sambutan. Kata Imam Khumaini, loh, Allah itu mengenali walinya. Jadi kalau memang Anda ini adalah waliullah, Anda tidak perlu khawatir Allah tidak kenal Anda. Jadi Anda tidak perlu keluar-keluar ke sana kemari untuk mempropagandakan diri Anda, tidak perlu. Kalau memang Anda adalah kasih Allah, Allah paling kenal dengan kekasihnya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Jadi kalau ada orang masih khawatir tentang kebaikan dirinya sehingga dia perlu mempromosikan dirinya, ini berarti bagian daripada kepalsuan dan kemunafikan. Naam. Imam ini mengatakan bahwa jangan pernah engkau tunjukkan maqam dan manzilahmu kepada orang lain. Tidak. Kalau emang engkau punya maqam dan manzilah, Allah lebih mengetahui maqam dan manzilahmu ketimbang orang lain. Dan engkau tidak perlu mempromosikan untuk orang lain. Dan jangan pernah melakukan hal-hal untuk menjerat hati umat manusia. Ini juga penting katanya Khomeini. Hati umat manusia itu rumahnya Allah. Jadi Anda jangan bersaing dengan Allah untuk mendapat tempat di hati manusia. Ini sudah agak dalam ini dari seorang As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. Jadi kalau Anda berusaha melakukan hal-hal, ya, bahkan lewat kemunafikan, ya, lewat kepura-puraan, lewat kepalsuan untuk mendapatkan tempat di hati orang, Anda ini sedang menempati rumahnya Allah. Hati manusia itu rumahnya Allah. Dan kalau Anda mau bersaing, Anda bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap Anda bersaing. Anda punya apa bersaing dengan Tuhan? Nah, ini poin yang cukup dalam dari Al-Imam Al-Khumaini. Jadi artinya Anda jangan pernah berusaha untuk mendapat tempat di hati manusia. Karena hati manusia itu adalah rumahnya Allah. Dan kalau Anda mau menyampaikan sesuatu, jadikan kalimat-kalimat Anda, perbuatan Anda, dakwah Anda, amal Anda, apapun aktivitas Anda untuk menjadikan umat manusia semakin cinta kepada Allah agar hati mereka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipenuhi oleh dirimu. Karena itu juga bagian daripada kemusyrikan ketika Anda bersaing dengan Allah untuk mendapat tempat di hati hamba-hamba Allah. Hati hamba-hamba Allah itu milik Allah. Anda jangan pernah bersaing dengan Allah untuk mendapat tempat di hati hamba-hamba Allah. Ini juga poin yang luar biasa dari Al-Imam Al-Khumaini. Bahkan kalimatnya la taghtasib baitallah. Anda jangan ambil rumahnya Allah. Ya. Jangan Anda melakukan invasi, ya, atau mengambil tempat yang bukan hak Anda, karena hati manusia adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berusaha untuk membuat hati manusia itu tertuju kepada diri Anda. Jadikan hati manusia itu tertuju kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan kepada umat manusia Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Jangan kebesaran dirimu. Jangan kemuliaan dirimu, tidak perlu. Siapa kamu?
sehingga kamu perlu untuk mengenalkan dirimu pada orang-orang. Tidak, kenalkan Tuhan kepada mereka supaya mereka tunduk dan cinta kepada Tuhannya. Naam. Fa inna lil baiti rabban. Karena pada rumah itu ada Tuhannya, dan hati manusia adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidak jujur dalam dakwah kita, fa idza lam takun shadiqan fi da'awak fa anta fi zumrati ahlin nifaq wa min dzabil wajhain. Kalau Anda tidak tulus dan jujur pada berbagai macam dakwahan-dakwahan yang Anda sampaikan, berarti Anda termasuk golongan ahlun nifaq, termasuk orang-orang yang punya dua wajah dan dua lisan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Khomeini, banyak orang yang pandai memberikan nasihat, tapi tidak pandai mengambil nasihat, tidak pandai mengamalkan nasihat. Ini juga bagian daripada kemunafikan. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khomeini. Intinya bahwa beliau hendak mengatakan bahwa kita harus segera sadar, bangun dari kepura-puraan dan kepalsuan. Karena kalau kita tidak segera bangun dari kepura-puraan dan kepalsuan, maka hati kita akan menjadi gelap, hati kita akan kehilangan cahaya iman. Dan kalau itu yang terjadi, maka kesengsaraan abadi akan menjadi pemberhentian terakhir kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita sebelum tutup, kita kembali baca hadis ini supaya setelah keterangan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Khomeini semakin meresap dalam pemahaman kita, bahwa Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, man laqiyal muslimin biwajhain walisanain, barang siapa yang menjumpai orang-orang muslim dengan dua wajah dan dengan dua lisan, ja'a yaumal qiyamah, maka dia akan datang di hari kiamat, walahu lisanan min nar, dia akan dibangkitkan dengan dua lidah yang terbakar oleh api neraka, atau dengan dua lidah api, lisanan min nar, dua lidah dari api. Intinya, mari kita keluar dari kepura-puraan, mari kita keluar dari kepalsuan, dan mari kita senantiasa berusaha untuk menyamakan antara apa yang kita tampakkan dengan apa yang kita sembunyikan. Kita berusaha untuk melakukan sinkronisasi antara zahir dan batin kita. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita dari penyakit nifaq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.